di balik gemerlap mimpi bekerja ke luar negeri, ada kisah-kisah yang tak pernah ditulis dalam brosur agen penyalur. Kisah tentang gadis-gadis desa yang bermimpi mengangkat derajat keluarga, tapi justru tersesat di lorong gelap perdagangan manusia. Hari itu seperti biasa. Matahari bersinar cerah di desa kecil di Jawa Tengah. Ratna, seorang gadis berusia 22 tahun, sedang mencuci pakaian di pinggir sumur tua sambil menatap kosong ke arah langit. Ia tak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berubah drastis dalam waktu singkat. Sebuah tawaran datang, janji manis tentang pekerjaan di luar negeri dengan gaji besar. Cukup untuk memperbaiki rumah ibunya, menyekolahkan adik-adiknya, dan memberi harapan bagi hidup yang selama ini terasa stagnan. Tapi Ratna tidak tahu bahwa tawaran itu bukan pintu menuju mimpi, melainkan pintu masuk ke dalam perangkap mengerikan yang akan membawanya jauh, bahkan terlalu jauh, sampai ia berdiri sendirian di tengah hutan, tanpa makanan, tanpa arah, dan tanpa siapapun tahu di mana ia berada. Dalam kisah nyata kali ini, kita akan mengikuti perjalanan Ratna dari sebuah desa sunyi hingga ke kegelapan hutan yang nyaris merenggut nyawanya. Bagaimana ia bisa sampai di sana? Siapa yang meninggalkannya? Dan bagaimana ia akhirnya ditemukan oleh 2 orang polisi hutan yang tak sengaja melintasi jalur itu? Ini bukan cerita fiksi. Ini adalah kenyataan yang terjadi di sekitar kita, bahkan bisa terjadi pada siapapun. Bersiaplah, karena kisah ini akan membuka mata dan hati kita tentang betapa kejamnya dunia ketika kemiskinan dipertemukan dengan niat jahat. Inilah polisi hutan. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah yang tenang dan jauh dari keramaian kota, tinggal seorang gadis muda bernama Ratna. Ia adalah anak sulung dari 3 bersaudara dan hidup bersama ibu serta adik-adiknya dalam rumah sederhana berdinding kayu dan beratapkan seng berkarat. Sejak ayahnya meninggal dunia akibat kecelakaan kerja saat merantau ke luar kota, Ratna menjadi satu-satunya harapan bagi keluarganya. Meski usianya baru 22 tahun, Ratna telah memikul tanggung jawab besar untuk menghidupi keluarganya yang hanya mengandalkan hasil jualan ibunya yang tak seberapa. Setiap hari ia bekerja apa saja, menjadi buruh tani, mencuci pakaian tetangga, hingga menjahit seadanya. Meski hidup dalam keterbatasan, Ratna adalah gadis yang penuh semangat. Ia sering bermimpi bisa membawa keluarganya keluar dari jerat kemiskinan. Impian itu semakin membara saat ia mendengar kabar bahwa tetangganya yang dulu bekerja di luar negeri kini bisa membangun rumah dan membuka usaha. Mimpi itulah yang membuat Ratna mulai mempertimbangkan satu hal, menjadi tenaga kerja wanita, TKW, di luar negeri. Suatu hari, seorang perempuan paruh baya yang dikenal sebagai Bulastri datang ke rumahnya. Dengan suara lembut dan tutur kata meyakinkan, Bulastri menawarkan bantuan untuk memberangkatkan Ratna ke luar negeri. Kerjanya mudah, sayang. Cuma bantu bersih-bersih rumah. Majikan baik. Gajinya besar, bisa bantu ibu dan adik-adikmu, ucap Bulastri. Ratna yang sedang terhimpit kebutuhan dan tidak punya informasi memadai, mulai tergoda. Ia membayangkan bisa mengganti seng bocor rumahnya, membeli pakaian baru untuk adik-adiknya, dan melihat ibunya tak lagi harus menjajakan jajanan keliling dari pagi sampai sore. Proses pemberangkatan itu ternyata sangat cepat. Bulastri meminta Ratna mengumpulkan dokumen seperti KTP, kartu keluarga, dan pas foto. Ratna pun disodori berkas-berkas yang harus ia tanda tangani, dokumen yang tak pernah dijelaskan secara rinci isinya. Ia sempat ragu karena semuanya tampak terlalu sederhana dan informal, namun karena bujukan Bulastri dan desakan ekonomi, ia menepis rasa curiga itu. Saya hanya ingin cepat kerja dan bisa kirim uang, begitu pikirnya saat itu. Tak lama setelah dokumen dikumpulkan,
Ratna diberangkatkan ke Jakarta dengan dalih untuk mengikuti pelatihan singkat sebelum diterbangkan ke negara tujuan. Namun yang ia temukan di sana sangat jauh dari bayangannya. Ia tidak dibawa ke kantor resmi, melainkan ke sebuah rumah kontrakan sempit yang dihuni oleh 5 perempuan lain yang juga bernasib serupa. Ruangannya pengap, ventilasi minim, dan dijaga oleh seorang pria yang selalu membawa kunci di saku celana. Mereka tak diperbolehkan keluar, tak bisa menghubungi siapapun, dan semua ponsel mereka disita. Hari-hari berlalu dalam ketidakpastian. Tak ada pelatihan, tak ada kejelasan kapan akan diberangkatkan. Mereka hanya disuruh membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan memasak untuk para agen yang datang silih berganti. Ketika Ratna menanyakan status keberangkatannya, ia justru dimarahi dan diancam akan dikembalikan ke desa dengan tangan kosong. Ia mulai merasa takut dan menyesal, tapi pintu untuk kembali pulang sudah tertutup. 5 minggu berlalu sejak Ratna menginjakan kaki di Jakarta. Pada malam yang gerimis dan gelap, ia dibangunkan dan diminta berkemas. Seorang pria bertubuh kekar datang menjemput dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil tanpa banyak penjelasan. Dalam kondisi setengah mengantuk dan bingung, Ratna pun menurut. Di dalam mobil itu, tidak ada penjelasan kemana ia akan dibawa. Sopir hanya menjawab pendek, transit terakhir. Perjalanan itu memakan waktu lebih dari 3 jam. Awalnya jalanan masih ramai, tapi kemudian berbelok ke jalan-jalan kecil yang sempit dan menembus ke wilayah hutan yang semakin gelap. Ratna mulai panik. Ia menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa. Hanya dia dan sopir. Saat mobil berhenti di depan gubuk tua yang tampak tak terawat, sopir itu turun dan berkata, "Tunggu di sini, saya mau ambil seseorang." Namun, setelah beberapa jam menunggu dalam dingin dan gelap, pria itu tak pernah kembali. Ratna mulai sadar, dia sedang ditinggalkan. Ratna terbangun keesokan harinya dengan tubuh menggigil. Malam sebelumnya ia tertidur sambil duduk bersandar di dinding kayu lapuk gubuk itu, tanpa alas tidur, tanpa selimut. Rasa dingin menusuk tulangnya. Ia membuka matanya dan memandangi sekeliling, semua masih sama. Hening. Tak ada tanda-tanda kehidupan manusia. Hanya suara burung, dedaunan, dan tiupan angin. Ia mulai berjalan keluar gubuk dan melihat pepohonan tinggi menjulang, menunjukkan bahwa ia memang berada di tengah hutan, jauh dari pemukiman. Perutnya sudah mulai perih. Ia tak makan sejak siang kemarin. Di dalam tas kecilnya, hanya ada beberapa helai pakaian dan dompet kosong. Ratna mencari-cari makanan di sekitar gubuk, berharap menemukan sisa apapun yang bisa dikonsumsi. Ia memungut daun lebar yang masih ada embun pagi dan meminumnya untuk sekadar membasahi tenggorokan. Ketika lapar dan haus menyerang, bahkan setetes air hujan terasa seperti emas. Hari itu ia mencoba berjalan menyusuri jalan tanah kecil di antara pohon-pohon. Tapi hutan itu seperti labirin. Ia tak tahu arah timur atau barat, dan tiap langkah seolah hanya membawanya semakin masuk ke dalam kegelapan. Ia mencoba berteriak minta tolong, tapi tak ada jawaban. Hanya gema suara sendiri yang kembali menghantui pikirannya. Saat malam datang, rasa takut bertambah besar. Ia mendengar suara ranting patah, suara hewan buas yang belum pernah ia kenali. Ia mencoba bertahan di dalam gubuk sambil menggigil ketakutan. Sesekali ia mengigau, membayangkan ibunya datang membawakan nasi hangat, atau adiknya berlari menyambutnya pulang. Tapi itu semua hanya ilusi di tengah kegelapan dan rasa lapar yang membuat pikirannya mulai goyah. Malam kedua ia habiskan dengan tubuh lemas bersandar di dinding kayu, mencoba tidur namun dihantui rasa takut. Ia membisikkan doa-doa dengan suara gemetar,
berharap ada malaikat yang datang menyelamatkannya. Di antara doa-doa itu, ia mulai pasrah. Jika memang harus mati, setidaknya ia mati dalam keadaan berdoa, pikirnya lirih. Namun pada hari ketiga, saat ia nyaris menyerah dan tak lagi sanggup berdiri, takdir berkata lain. Di kejauhan terdengar langkah kaki dan suara daun kering yang terinjak. Ia tak berani langsung bangkit, hanya mengintip dari celah papan gubuk. Suara itu makin dekat. Lalu terdengar siulan pelan, bukan suara binatang, tapi manusia. Dari balik semak, muncul dua orang pria berbaju hijau dengan emblem polisi hutan di dada mereka. Ratna langsung gemetar dan menangis sejadi-jadinya. Ia berlari tertatih ke arah mereka dan memeluk salah satunya sambil berkata, "Tolong, tolong saya Pak, saya disekap." Polisi hutan itu kebingungan, namun segera sadar bahwa mereka telah menemukan seseorang yang hilang atau dibuang. Mereka segera membopong Ratna ke pos penjagaan terdekat. Di sana ia diberi air hangat, makanan, dan selimut. Petugas lain memanggil polisi dan dinas sosial. Ratna masih sulit bicara jelas, tapi ia terus mengucap terima kasih berulang-ulang. Setelah semua yang ia lalui, ditemukan oleh dua polisi hutan adalah mukjizat yang tak pernah ia duga. Dan dari sinilah kisah penyelamatannya dimulai. Setelah berhasil diselamatkan, Ratna dibawa ke sebuah rumah aman milik dinas sosial untuk menjalani proses pemulihan. Tubuhnya masih lemah, tapi lebih dari itu, jiwanya sangat terluka. Ia mengalami trauma berat, sering terbangun di malam hari sambil menjerit, seolah masih berada di dalam hutan. Untuk itu, ia mendapat pendampingan dari psikolog dan konselor yang khusus menangani korban kekerasan dan perdagangan manusia. Dalam suasana perlahan membaik, Ratna mulai bisa menceritakan kejadian demi kejadian yang ia alami sejak dari kampung halaman hingga ditinggalkan di tengah hutan. Informasi yang ia berikan menjadi petunjuk penting bagi polisi. Dari keterangan Ratna, aparat mulai menyusun rantai kerja sindikat penyalur ilegal yang selama ini sulit dilacak. Bulastri, sosok yang tampak seperti tetangga baik hati itu, ternyata sudah lama berada dalam pengawasan karena dicurigai terlibat dalam perekrutan ilegal. Namun ia licin dan selalu lolos karena korban-korbannya jarang lapor, entah karena takut, malu, atau tidak tahu harus mengadu kemana. Berbekal laporan Ratna, pihak berwenang melakukan penggerebekan di beberapa titik yang diduga menjadi tempat penampungan para calon TKW ilegal. Beberapa kontrakan ditemukan, dan di dalamnya terdapat perempuan-perempuan muda dengan kondisi yang tidak jauh berbeda dengan Ratna. Mereka juga ditahan, dibohongi, dan dijanjikan pekerjaan di luar negeri. Sementara itu, beberapa agen dan calo yang bekerja di lapangan berhasil ditangkap. Nama-nama yang selama ini hanya disebut dalam bisik-bisik mulai muncul ke permukaan. Namun tantangan belum berakhir. Otak utama sindikat itu, seorang pria berinisial H, masih buron. Ia adalah sosok yang mengatur semua alur dari balik layar, mulai dari rekrutmen, pemalsuan dokumen, hingga penempatan para korban ke negara-negara tujuan, atau malah dijual kembali ke jaringan lain. Penyelidikan pun diperluas hingga ke luar pulau, bekerja sama dengan imigrasi, kepolisian, dan organisasi internasional yang menangani perdagangan manusia. Sementara proses hukum berjalan, Ratna perlahan mulai bangkit. Ia mengikuti pelatihan menjahit dan pelatihan komputer di rumah aman tempat ia tinggal. Meski tidak mudah, ia berusaha untuk kembali percaya bahwa hidupnya masih punya harapan. Dalam hatinya, ia berjanji akan melakukan sesuatu agar tidak ada lagi perempuan yang mengalami nasib seburuk dirinya. Suatu hari, seorang jurnalis dari media nasional datang mewawancarai Ratna. Ia menceritakan kisahnya dengan mata berkaca-kaca, namun penuh ketegasan. Beritanya viral.
masyarakat mulai bereaksi. Banyak yang kaget bahwa praktik perdagangan manusia bisa terjadi begitu dekat, bahkan dimulai dari desa yang mereka anggap aman dan tertutup. Sosial media pun ramai memperbincangkan kasus Ratna, hingga akhirnya mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap jalur penyaluran TKW. Bukan hanya itu. Lembaga-lembaga perlindungan perempuan dan anak mulai bergerak lebih aktif. Sosialisasi tentang bahaya penyalur ilegal digalakan. Para kepala desa, tokoh masyarakat, dan guru-guru diberi pelatihan agar bisa mengenali modus-modus baru yang digunakan para pelaku. Kesadaran masyarakat mulai tumbuh, dan kasus Ratna menjadi tonggak perubahan penting di daerahnya. Ratna, yang dulu hanya gadis desa biasa, kini menjadi simbol perjuangan. Ia tak lagi sekadar korban. Ia adalah suara dari mereka yang tak berani bersuara. Dan ia tahu, kisah hidupnya adalah alat yang bisa menyelamatkan banyak jiwa lainnya dari jebakan mimpi palsu yang berujung petaka. Kisah Ratna memang menyentuh, tapi yang lebih menyedihkan adalah kenyataan bahwa ia bukan satu-satunya. Setelah kasusnya terbuka, banyak korban lain mulai berani bicara. Ada yang ditinggalkan di terminal tanpa identitas, ada pula yang dijual ke negara tetangga dan dipaksa bekerja tanpa gaji selama bertahun-tahun. Modus yang digunakan para pelaku sangat beragam, tapi semuanya memiliki benang merah, menjanjikan mimpi, lalu memanfaatkan ketidaktahuan dan kemiskinan. Salah satu yang kemudian muncul adalah Ningsih, seorang gadis dari Kalimantan yang hampir dikirim ke Timur Tengah dengan paspor palsu. Ia mendengar cerita Ratna dari media sosial dan memutuskan membatalkan keberangkatannya. Ia bahkan melapor ke polisi dan memberikan informasi penting tentang seorang agen yang juga beroperasi di daerahnya. Cerita Ratna telah menyelamatkan nyawa secara nyata. Bagi Ratna, ini adalah pembuktian bahwa luka yang ia alami tidak sia-sia. Ia mulai aktif di komunitas lokal yang mendampingi perempuan rentan. Ia datang ke sekolah-sekolah untuk berbicara tentang bahaya perdagangan manusia. Ia bercerita bukan sebagai aktivis, tapi sebagai orang yang pernah berada di titik paling gelap dan berhasil selamat. Suaranya selalu menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Pemerintah daerah pun memberikan penghargaan kepada Ratna atas keberaniannya. Namun bagi Ratna, penghargaan bukanlah tujuan. Yang ia inginkan adalah sistem perlindungan yang lebih kuat, informasi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat desa, dan hukuman yang tegas bagi para pelaku. Ia tahu, selama akar masalahnya belum dicabut, korban baru akan terus bermunculan. Kini, Ratna hidup dengan kesadaran baru. Ia tidak lagi mencari jalan pintas untuk mengubah nasib. Ia percaya, perubahan sejati dimulai dari kesadaran dan pendidikan. Ia juga masih merawat mimpinya untuk membahagiakan keluarganya, tapi kini dengan cara yang lebih aman dan terencana. Dalam salah satu sesi pelatihan, Ratna berkata dengan suara mantap, "Saya dulu juga percaya bahwa jadi TKW itu solusi cepat. Tapi sekarang saya tahu, kalau tidak lewat jalur resmi, justru bisa jadi jalan tercepat menuju neraka." Kalimat itu begitu kuat dan membekas di benak para pendengarnya. Sebagai bentuk konkret dari perjuangannya, Ratna mulai merintis usaha kecil-kecilan bersama teman-temannya sesama penyintas. Mereka membuat kerajinan tangan, menjahit pakaian, dan menjual produk mereka lewat media sosial. Mungkin belum besar, tapi langkah itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa mereka tidak kalah oleh nasib. Kisah Ratna bukan akhir dari cerita. Justru, ini adalah awal dari perubahan. Perubahan cara pandang masyarakat terhadap mimpi ke luar negeri. Perubahan sistem perlindungan bagi tenaga kerja. Dan yang paling penting, perubahan dari dalam diri, dari gadis desa yang sempat ditinggalkan di hutan, menjadi cahaya bagi banyak jiwa yang hampir padam.
Tak ada yang pernah tahu seberapa jauh seorang anak bisa pergi demi keluarganya. Dan tak ada yang pernah benar-benar siap saat mimpi berubah menjadi mimpi buruk. Ratna hanyalah satu dari ribuan perempuan Indonesia yang berani bermimpi, tapi justru terjebak dalam kenyataan kelam karena ulah segelintir orang yang tega menjual manusia demi uang. Ia nyaris kehilangan segalanya, kepercayaan, masa depan, bahkan nyawanya. Tapi Tuhan masih menyisakan satu garis harapan. Ia diselamatkan. Ia bertahan. Dan ia memilih untuk bersuara. Kisah ini bukan hanya tentang satu gadis di tengah hutan. Ini adalah tentang sistem yang rusak, tentang mimpi yang disalahgunakan, dan tentang bagaimana ketidaktahuan bisa menjadi pintu bagi tragedi. Berapa banyak lagi Ratna di luar sana? Berapa banyak perempuan yang masih terjebak, diam, dan tak ditemukan? Dari kisah ini, kita belajar bahwa kemiskinan bukanlah kelemahan, dan percaya buta adalah bahaya. Jangan pernah tergoda oleh janji manis tanpa kejelasan. Jangan pernah menyerahkan hidup kita pada orang-orang yang bahkan tak memberi kita waktu untuk berpikir. Untuk kamu yang sedang bermimpi ke luar negeri, boleh. Bermimpilah. Tapi pastikan kamu paham risikonya, jalurnya, hukumnya. Dan pastikan kamu tidak sendiri. Karena sekali kamu masuk ke dalam jaringan gelap, mungkin tak ada jalan kembali. Dan untuk kita semua, semoga kisah Ratna menjadi pengingat bahwa di balik keheningan desa, kadang tersimpan luka besar. Mari buka mata. Mari peduli. Sebab kejahatan tidak akan pernah menang selama masih ada satu orang yang berani bersuara. Karena nyawa manusia bukan komoditas.